saya Erlangga Dwi Pradipta. Nama saya Nur Irfansyah. Nama saya Muhammad Absyah Putra. Nama saya Raden Fatahila. Saya Anggero Aspodo. Saya Muhammad Panji Ramadhan Putra. Nah, kali ini kita mau ngobrolin soal perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Iya Bro Irfan. Pertama kita mau ngobrolin tentang kondisi politiknya nih. Kondisi politik. Pertama itu ada bubarnya Republik Indonesia Serikat. Kita langsung ke tahunnya ya. Pada 1950 sampai 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Sistem ini dimulai sejak berlakunya RIS atau Republik Indonesia NRI menjadi salah satu dari 7 negara bagian yang membentuk RIS dengan wilayah meliputi Aceh, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Tengah, Tapanuli, dan Yogyakarta. Soekarno menjadi presiden RIS dan Muhammad Hatta menjadi perdana menterinya. Sistem ini pemerintahan itu berlaku karena sistem pemerintahan parlementer. Nah, perbedaannya apa sih sistem pemerintahan ini pada masa perjuangannya? Lanjut Mas Angger. Pada masa perjuangan, Perdana Menteri itu ditunjuk oleh Presiden tanpa pemilu terlebih dahulu. Konstitusi RIS mengamanatkan penyelenggaraan pemilu untuk membentuk pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri itu berasal dari partai atau koalisi yang meraih suara terbanyak. Namun, RIS juga hanya bertahan 8 bulan pada waktu itu. Sejak berdirinya pada tanggal 27 Desember 1949. Apa alasannya? Pada 17 Agustus 1950 di situ bubar. Kenapa? Kenapa RIS itu bubar? Rakyat Indonesia itu pengennya negara kesatuan. Iya, jadi satu persatu negara bagian itu bersatu. Itu benar. Jadi republik. Nah, di situ tuh ada konstitusi RIS pasal 43 dan 44. Nah, jadi konstitusi ini tuh mengizinkan kalau ada rakyatnya yang nggak setuju atau pengen bergabung, itu tuh mereka bisa bergabung karena adanya konstitusi RIS pasal 43 dan 44 ini. Konkretnya, negara-negara bagian yang ingin bergabung dengan negara bagian atau daerah lain harus meminta pendapat rakyat terlebih dahulu melalui plebiscit atau referendum. Mula-mula negara bagian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI. Sejak 22 April 1950, tersisa 3 negara bagian yang membentuk RIS, yaitu Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Melihat antusiasme negara-negara bagian untuk bergabung dengan RI, Perdana Menteri RIS Mohatta membujuk Sukawati dan Mansur untuk bergabung. Sukawati dan Mansur kemudian menyepakati bergabung dengan RI. Sukawati itu dari negara Indonesia Timur, sedangkan Mansur itu dari negara Sumatera Timur. Digabung ya? Iya. Satu ya nih. Sudah bersatu nih. Nah, kembali ke negara kesatuan dan UUDS 1950. Itu kelanjutannya apa ya, Bis? Pada 17 Agustus tuh pas bergabung itu terjadi apa ya? Lanjut Bro Abis. Pada 17 Agustus 1950 RIS dibubar dan NKRI kembali berdiri tegak. NKRI menggunakan UUD sementara 1950 disebut sementara karena menunggu UUD baru yang akan disusun oleh konstitusi. Hasil pemilu pembentukan konstitusi baru diamatkan dalam pasal 134 UUDS 1955. Sistem pemerintahan yang dianut UUD 1950 tidak jauh berbeda dengan yang dianut dalam konstitusi RIS 1949, yaitu sistem parlementer. Semua kuasai parlementer disebut kuasai parlementer karena terdapat banyak ciri-ciri presidensial di. Oke, ciri-cirinya itu apa sih Mas Panji? Kira-kira tahu Jadi nggak? itu ciri-cirinya ada 5 ya. Oke, Yang apa aja pertama itu, tuh Mas Panji? Perdana Menteri itu diangkat oleh Presiden. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri sebagai Ketua Dewan Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Seharusnya tuh Presiden hanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahnya. Nah, jadi tuh Perdana Menteri juga harus kayak dicampur tangani juga yang tadi Hafiz jelaskan tuh. Yang ketiga tuh ada pengangkatan atau penghentian menteri-menteri dan kabinet dilakukan dengan keputusan presiden. Lazimnya oleh parlementer pasal 51 ayat 5.
Nah, yang keempat, presiden dan wakil presiden berkedudukan selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahnya. Seharusnya itu terpisah mengikuti pasal 45 Jo 46 ayat 1. Yang terakhir tuh ada pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden dengan menunjuk seseorang atau beberapa orang pembentuk kabinet. Nah, lazimnya oleh parlemen pada pasal 50 Jo 51 ayat 1. Oke. Untuk poin selanjutnya ini ada kabinet pada masa demokrasi liberal ya. Pada masa ini PMI dan Mas Yumi merupakan partai yang terkuat di DPR dalam waktu 5 tahun dari 1950 sampai 1955. PMI dan Mas Yumi ini bergantian memegang kekuasaan di kabinet. Berikut kabinet pada masa penerapan demokrasi liberal. Kabinet yang pertama apa itu Mas Raden? Untuk kabinet yang pertama itu ada kabinet Natsir Pada tahun berapa tuh? dari 6 September 1950 sampai dengan 21 Maret 1951. Kabinet ini dipimpin sama siapa? Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir itu sendiri, tokoh anti-RIS yang gigih memperjuangkan kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan. Ia ditunjuk Soekarno menjadi Perdana Menteri pada 17 Agustus 1950, tetapi baru dilantik pada 6 September 1950. Pada masa ini terjadi apa itu Mas Raden? Pada masa ini banyak terjadi pemberontakan seperti gerakan DITI, gerakan Anti-ISIS, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Pemberontakan bro. Masalah Irian Barat juga belum ditemukan solusinya nih. Karena dianggap gagal mengatasi persoalan-persoalan tersebut, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya pada 22 Januari 1951 yang berujung jatuhnya kabinet Natsir. Jadi kalau untuk menentang itu menggunakan mosi tidak percaya. Lanjut ke kabinet Sukiman nih. Kabinet Sukiman ya. Kabinet Sukiman itu dari tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. 1 tahun berarti ya? 1 tahun doang nih berarti nih. Pada masa ini terjadi apa Pas masa Sukiman ini terjadilah tuh pemberontakan DI atau TII dan Republik Maluku Selatan disingkat RMS. Kabinet ini berakhir karena mosi tidak percaya parlemen lantaran Sukiman menandatangani kerja sama pertahanan termasuk jual beli persenjataan dengan Amerika Serikat, disebutnya Mutual Security Act. Nah jadi pas Amerika Serikat sama Uni Soviet ini ibaratnya lagi selek, nah si Sukiman ini malah membeli persenjataan dari Amerika Serikat yang membuat Uni Soviet itu jadi kayak marah karena dikiranya kerjasama. Karena ini parlemen mengecam Sukiman karena melanggar prinsip bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Jadi politik luar negeri Indonesia kan berprinsip bebas aktif ya, tidak memihak siapapun, netral ya atau netral. Nah jadinya banyak yang ini mengecam. Nah terus ada kabinet Wilopo nih selanjutnya. Ada kabinet Wilopo nih dari 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Kurang lebih setahun lah ya. Kabinet Sukiman kan diganti ini sama kabinet Wilopo. Iya. Nah pada masa itu muncul berbagai gerakan separatis dan gejolak politik internal sadis tuh. Salah satunya adalah peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Apa itu? PSAD AH Nasution dan 7 panglima daerah dengan dukungan mahasiswa demonstrasi menuntut pembubaran parlemen atau DPR sementara. Bahkan Kemal Idris, salah satu dari 7 panglima tuh, itu mengarahkan moncong meriam ke istana dengan dalih melindungi Presiden Soekarno. Nah, peristiwa ini tuh dipicu karena rencana PSAD AH Nasution yang mengembalikan tentara sesuai fungsinya. Nah, pada masa itu banyak tentara yang menjalankan fungsi ganda. Fungsi. Dia itu sebagai tentara dan sebagai politisi atau menjadi anggota dan pemimpin partai politik dan anggota DPR atau MPR. Nah, menurut Nasution, agenda perubahan semacam ini hanya bisa dilakukan dengan menyelenggarakan pemilu sesegera mungkin. Pemerintahan hasil pemilu diharapkan tidak gentar mewujudkan agenda perubahan karena mendapat legitimasi dari rakyat. Ada sisi lain nggak sih?
Di sisi lain ya, Oh, di ada. sisi lain, rencana ini mendapat penolakan dari sebagian tentara. Karena mereka Ya, Kenapa tuh? meskipun meminta DPRS memecat Aha Nasution dengan dalih kinerja yang buruk, DPRS konon didukung pula oleh Soekarno. Nah, merespon tuntutan tersebut yang kemudian berimbas pada peristiwa 17 Oktober tersebut, Aha Nasution menganggap parlemen DPRS mencampuri terlalu jauh urusan organisasi militer TNI AD yang memperlemah Angkatan Darat itu sendiri. Presiden menolak tuntutan pembubaran parlemen dengan alasan ia tidak mau menjadi diktator, Oh gitu. tetapi akan berusaha mempercepat pemilu. Kolonel Aha Nasution kemudian mengajukan permohonan pengunduran diri. Gejolak lainnya adalah peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara pada tanggal 16 Maret 1953. Ya. Kabinet Wilopo dianggap tidak mampu mengatasi persoalan tanah perkebunan milik pengusaha swasta Belanda, Daily Planters Vereniging atau DVP di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. karena apa itu dia? Nah, karena tanah ini ditinggalkan pemiliknya pada saat Jepang menduduki Indonesia. Pada masa Jepang, petani setempat itu menduduki dan mengolah lahan tersebut. Namun KMB mengamanatkan bahwa pemilik lama dapat sewaktu-waktu menguasai kembali lahan tersebut. Itulah sebabnya pemerintahan Wilopo ini mengerahkan aparat bersenjata lengkap untuk membebaskan lahan tersebut dari penguasaan petani. Nah, ini memakan korban nggak sih? Memakan korban Rudi. Kenapa? Kurang lebih tuh ada 5 korban nih. Waduh, 5 korban. Parlemen pers bereaksi keras atas peristiwa ini karena 5 korban tadi yang berujung jatuhnya kabinet Wilopo pada tanggal 2 Juni 1953. Habis itu digantikan. Habis itu diganti oleh kabinet Ali Sastro Amijoyo. Oh, bisa. Kayaknya ini seru nih buat kabinet Ali Sastromijoyo. Sebelum lanjut kayaknya sebelumnya mohon maaf aja nih kalau ada salah sebut atau yang belibet lah. Ya, Oke. karena Terutama ini tadi ya, Nasution jadi Nasution. Nasution. Bro, satu ini. Ini bro satu ini. lidah saya Iya. kepleset, sorry. Iya. Lanjut. Mas Apis nih. Kabinet Ali Sastromijoyo 1. Yang keempat, Kabinet Ali Sastro Omijoyo. Dari tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Oke. Agustus 1955. Masalah ini terjadi karena apa itu? Oke, masalah ini salah satu adalah masalah terjadi pada masa kabinet Ali Sato pada tanggal 31 Juli 1953 atau 12 Agustus sampai 1955. Oke. Atau kabinet Ali Wongso adalah memburuknya kondisi perekonomian. Masalah lainnya adalah terjadi pemberontakan di sejumlah daerah. Merosotnya perekonomian disebabkan korupsi dan inflasi. Lanjutkan ya. Lanjut. Karena dianggap gagal, pertanian NU menarik para menteri yang diikuti partai-partai lain. Kabinet Ali Sato menyerahkan kembali mandat kepada presiden pada 24 Juli 1955. Apakah ada mungkin sejarah atau prestasi gitu? Oh, ada pasti. Apa itu? Apa tuh? Kabinet Ali berhasil mengukir prestasi dengan menyelenggarakan konferensi Asia Afrika atau AAA di Bandung pada 18 sampai 25 April 1955. Pemilu pertama pada 1955 juga merupakan rencana kabinet ini, tetapi pelaksanaannya dilanjutkan oleh kabinet berikutnya atau kabinet Harapa. Harap. Mas Apis, jangan ke Mas Apis ini. Oh, maaf. Nah ini lanjut ke kabinet harap 1 itu Mas Panji apa tuh? Mas Kabinet Harap 1 pada tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Jadi pada tanggal 29 Juli 1955 Wakil Presiden Muhammad Hatta mengumumkan 3 nama calon formatur kabinet baru. 3 apa aja tuh Mas Panji? Ada yang pertama tuh ada Wilopo, Oke, Wilopo. Sukiman, Sukiman. dan Asad. Ketiga Hasan. Ya. Oke, iya. Nah, ketiga calon ini sepakat untuk memilih Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Langsung ya. Namun, karena saat itu Muhammad Hatta masih menjabat sebagai Wakil Presiden, Muhammad Hatta kemudian menunjukkan Burhanuddin Harahap untuk membentuk kabinetnya tuh. Oke, Harahap ditunjuk sebagai formatur kabinet ini karena ia berasal dari Partai Masyumi. Nah, Partai Islam yang berpengaruh ketika itu. Saat itu jadinya tuh. Ya. Ada untuk unggulan enggak sih?
keunggulannya tuh, jadi ada salah satu programnya tuh, program keunggulannya. Jadi program keunggulannya itu Kabinet Harahap adalah penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Jadi tugas konstituante itu adalah menyusun undang-undang dasar yang baru. Jadi UUD 1950 itu harus diganti. Kenapa tuh Kak? Kok diganti? Nah, karena pada masa itu sering terjadi pergantian kabinet sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik. Masih labil ya? Iya, tuh. Selain itu, tidak ada partai yang dominan di parlemen. Kabinet Harahap membubarkan diri pada 3 Maret 1956 karena telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Boleh coba dilanjutkan, Raden? Oke, lanjut ya, Kabinet Ali II. Dari 20 Maret 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Apa itu Ali 1? Ali 2, sorry, maaf. Pemilu pada 29 September 1955 berhasil diselenggarakan. 4 besar dalam perolehan suara adalah TNI, Masyumi, NU, dan PKI. TNI yang diketuai oleh Ali Sastro Amijoyo masih meraih suara terbanyak. Ali pun kembali dipercayai untuk menjabat sebagai Perdana Menteri dan memimpin kabinet. Selama menjabat sejak 24 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Ali didampingi oleh Muhammad Rom dan Idam Khalid. Sehingga kabinet ini juga disebut juga Kabinet Ali, Rom, dan Idam. Dua trio. Ali II menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB secara unilateral atau sepihak, baik secara formil maupun material, serta melakukan tindakan-tindakan untuk mengatasi akibatnya. Ali juga meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto. Apa tuh? Republik Indonesia atas Irian Barat. De facto itu menyatakan secara resmi. Kabinet Ali II menghadapi persoalan pelik dalam negeri, terutama munculnya dewan-dewan daerah. Perdana Menteri Ali tidak cukup berhasil mengatasi keadaan. Di tengah kondisi seperti itu, pada 27 Desember 1956, Masyumi memutuskan menarik kadernya dari Kabinet Ali II dengan alasan tidak mau bertanggung jawab atas penyelesaian peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di Sumatera. Tanpa dukungan Masyumi, Kabinet Ali II bubar pada 14 Maret 1957 setelah 1 tahun bertugas. Lanjut nih, ada terakhir ya, Kabinet Juanda dari 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda disebut Zaken Kabinet karena para menterinya sebagian besar diisi para pakar dan wakil partai. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan dari wakil partai. Ada tujuannya nggak sih kok Koalisi ya. Ada tujuannya nggak? Ada tujuannya. Tujuannya itu cuma menghindari malfungsi kabinet. Itu satu ya. Oh, ada Dua, Bang. menghindari terjadinya korupsi para pejabat. Aduh, korupsi lagi. Tiga, memaksimalkan kinerja para menteri. Oke, yang ketiga ya. Dengan adanya kabinet Juanda ini dia menorehkan prestasi. Prestasi gemilang kabinet Juanda adalah Deklarasi Juanda tahun 1957. Menyatakan apa itu? Deklarasi ini menyatakan lautan dan daratan Indonesia tuh konkret punyanya Indonesia utuh. Iya, Jadi satu punya kita. Iya, jadi habis kabinet itu keluarlah dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Nah, karena kabinet sering ganti-ganti, program-program ekonomi yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara utuh. Keadaannya tambah runyam karena pada saat yang sama gerakan separatisme meningkat. Sudah ekonominya masih ombang-ambing, ada yang berontak, jadi kan kacau kan. Terus ditambah konstituante gagal menetapkan UUD yang baru. Wah, kebayang ya. Percobaan gagal. Krisis itu. Sekacau apa ya dulu ya. Oke.
Nah, dalam rangka mengatasi ancaman internal itu dan kondisi politik yang nggak stabil nih, Presiden Soekarno mengusulkan kembali ke UUD Berarti baik lagi. 1945. Iya, jadi Soekarno mengusulkan untuk balik ke Undang-Undang Dasar 1945. Tapi usulan ini tuh ditolak sama konstituante. Ditolak. Iya, Soekarno kemudian menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pas tanggal 22 April 1959 yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Menanggapi amanat Soekarno, konstituante melakukan pemungutan suara pada 30 Mei 1959 dengan hasil 269 suara menyetujui UUD 1945 juga ya. dan ada 199 suara menolak. Meskipun banyak suara setuju, voting harus diulang nih Kenapa tuh? karena jumlah suara tidak memenuhi quorum. Pemungutan suara kedua dilakukan lagi nih pada 1 dan 2 Juni. 2 hari berarti ya. Iya, 1959. Nah, pemungutan suara yang kedua ini juga gagal nih. Gagal lagi karena nggak memenuhi quorum lagi katanya nih. Gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya dan kebuntuan politik yang menyertainya mendorong Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959. Abis kayaknya tahu nih dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang pertama, Pembubaran konstitusi. Konstituante. Oke, yang kedua. Berlakunya UUD 1945. Ya. Berlakunya udah balik lagi ke UUD 1945 ya. Oke, poin yang ketiga yang terakhir. Pembentukannya MPRS dan DPAS dalam waktu singkat-singkatnya. Singkatnya ya. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai dimulainya era demokrasi. Widih, demokrasi itu. Demokrasi apa nih? Demokrasi apa? Terpimpinnya di Indonesia. Selain itu dengan adanya dekret presiden, sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementer Udah berakhir, digantikan dengan kabinet presidensial. Presidensial. Jadi ini harusnya ada dong tentang kondisi ekonominya dong. Ada pasti. Jadi poin terakhir ya kondisi ekonomi. Oke, poin selanjutnya atau poin terakhir ada kondisi ekonomi. Pada masa demokrasi liberal ada 3 masalah pokok dalam bidang ekonomi. 3 lagi nih. 3 lagi Sebagai berikut. Pertama, Yang pertama ada KMB memutuskan Indonesia membayar utang-utang Belanda sejak 1942 yang memberatkan ekonomi Indonesia. kedua, Kedua, adanya ketidakstabilan politik akibat jatuh bangunnya kabinet yang berdampak ke tidak berlanjutan program. poin ketiga terakhir ya. Poin terakhir. Ya, poin terakhir. Ekspor Indonesia hanya mengandalkan hasil perkebunan, sementara angka pertumbuhan penduduk meningkat tajam. Nggak stabil nih, nggak balance nih. Untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut, Menteri Sumitro Joyo Hadikusumo merancang gerakan Benteng. Woi, apa tuh? Benteng apa itu? Apa tuh? Gagasan dasar gerakan Benteng adalah pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program ini berjalan selama 3 tahun, dari 1950 sampai 1953. Lebih dari 700-an pengusaha pribumi memperoleh bantuan kredit, namun program ternyata gagal dan membebani keuangan negara. Salah satu faktornya adalah mentalitas para pengusaha pribumi yang konsumtif serta ingin mendapat keuntungan secara cepat. Pada masa berikutnya pemerintahan mengeluarkan kebijakan Alibaba. Lanjut. Program ini merancang pemberian kredit dari lisensi pada pengusaha swasta nasional agar dapat bersaing dengan para pengusaha asing. Akan tetapi program ini pun gagal karena pengusaha nasional sangat miskin pengalaman. Zong berarti nih hasilnya zong ya. Ini yang jadi begitu nih. Tadi kita ngobrolin tentang perjalanannya dari Demokrasi liberal liberal. ke demokrasi. Nah, itu tadi tuh ada pergantian kabinet lah, banyaknya korupsi, Iya. banyaknya gedenya inflasi, Iya, gede utang inflasi, juga, utang negara ya. ekonomi terombang-ambing. Pokoknya pada saat itu tuh Iya. Indonesia belum stabil. Nah, tadi kita Udah bahas ya. membahas soal itu. Bahkan kalau Menuju dipikir-pikir menuju kayaknya Indonesia Mas. ya, bahkan kalau dipikir-pikir sekarang
juga sih Mendominasi. stabil, Mas. Tanda kutip stabil ya. Stabil tanda kutip bukan tanda tapi kutip aja. itulah. Iya, lanjut Tadi aja. lanjut. ada pergantian kabinet, terus masih misa-misa kan, bagian-bagian Indonesianya. Si awalnya pas Chris itu ya. Ya, bersih banyak. Ya, itulah. Banyak. Ya, sekian lah. Chaos. Jadi begitulah pembahasan dari kami. Sekian ya, maaf kalau ada salah-salah Ya, bro. kata. Banyak kurangnya nih. Banyak kurangnya atau Ya, masih mangap. ya ngomongnya nggak jelas. Ada yang ribet, ada yang nge-rap nih, Ya, nge-rap. Malum lah Ya. lapar. Bro ini, Maaf. bro ini nge-rap. Maaf bro. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Dadah. di episode selanjutnya.